warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I am Danang Mandiri Padaira, reporting for University of Borneo Tarakan. Here I will share an interesting news from our seniors of Bahasa Indonesia about his experience in that major. Let's go. Ya, jadi di sini saya sedang bersama Saya Oni Safira dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan memberikan 6 pertanyaan. Apakah Bang Oni bersedia untuk menjawab? Ya, bersedia. Pertanyaan pertama, apa yang paling menyenangkan selama kuliah di jurusan ini? Yang paling menyenangkan itu ya mungkin dari pembelajarannya itu cukup menarik ya, cukup tidak membuat kita itu bosan untuk pembelajarannya itu. Jadi dari dosen juga memiliki beberapa metode mengajar yang cukup membuat kita itu tidak merasa bosan dan tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia itu. Nah, terima kasih. Pertanyaan kedua, apa tantangan terberat sebagai mahasiswa bahasa Indonesia? Ya, tantangan terberat dari bahasa Indonesia itu banyak, cuman saya bakalan sebutin satu aja ya. Ya, jadi tantangan terberat dari bahasa Indonesia itu terletaknya itu di awal ya tepatnya, karena kita pada awal mulanya tuh kita berpikir oh ini bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari gitu. Jadi kita tuh selalu memandang remeh tentang bahasa Indonesia itu. Ternyata pas waktu di awal-awal itu kita sudah mempelajari bahasa Indonesia itu secara advance, secara lebih maju lagi, lebih ke depan lagi kita. Ibaratnya tuh sisi tidak terlihat dari bahasa Indonesia tuh kita pelajari itu di jurusan bahasa Indonesia. Jadi, itu tantangan terbesar. Lebih tinggi tingkatannya gitu ya? Iya, lebih tinggi tingkatan dari pembelajarannya tadi. Itu tantangan terbesarnya. Oke. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan kegiatan lainnya jika ada? Dulu juga saya sempat di BEM, terus untuk membagi waktu itu sebenarnya mudah saja gitu. Bagaimana kita memanajemenkan waktu antara kegiatan dengan perkuliahan itu, yang diutamakan adalah perkuliahan dulu. Jika sudah kita bisa membagi waktu untuk perkuliahan, baru kita sediakan waktu untuk si kegiatan tadi begitu. Oke. Pertanyaan keempat, apakah ada anggapan keliru tentang jurusan ini dari orang luar? Ya betul, banyak anggapan keliru tentang jurusan ini bagi orang luar. Mungkin anggapan keliru yang saya rasa itu kayak mau jadi apa sih untuk masuk Indonesia, bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia itu untuk apa sih? Padahal kita juga bisa jadi dosen, jadi guru kalau kita mau. Kemudian kita juga bisa melanjutkan ke sastra Indonesia jika kita mau. Kita bisa jadi novelis. Novelis. Terus kita jadi bisa meneliti bahasa juga. Itu sebenarnya banyak. Tapi orang luar itu berpikirnya, ngapain sih masuk pendidikan bahasa Indonesia? Mau jadi apa sih? Pasti ditanya, nanti kamu jadi guru ya gitu. Jadi guru ya, pasti begitu. Itu anggapan keliru yang saya rasakan. Sebagai pertanyaan penutup, ini ada 2. Yang pertama itu, apa pesan untuk mahasiswa baru di jurusan bahasa Indonesia? Untuk pesannya untuk mahasiswa baru ya di jurusan bahasa Indonesia itu, jangan terlalu menganggap remeh bahasa Indonesia. Jangan tidak suka dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu bahasa kita sehari-hari. Tentu saja. Terus banggalah berbahasa Indonesia. Jadi pelajari terus bahasa Indonesia. Pertanyaan terakhir, rencana abang setelah lulus apa? Rencana saya setelah lulus itu, saya lebih ingin menjadi seorang pengajar tepatnya itu. Tapi saya juga berpikir saya bisa mendapatkan lebih. Jadi saya rasa saya akan berusaha untuk menjadi pengajar yang lebih baik ya. Bagaimana saya menghadirkan pendidikan yang lebih matang untuk siswa-siswa di Indonesia gitu. Menarik sekali ya pendidikan bahasa Indonesia ini. Terima kasih atas waktunya, Bang. Ya. Misi. Ya.
So after we listen to Mr. Oni's statement, it's quite interesting for us, especially for Pendidikan Bahasa Indonesia College. And I'm Danang Mulder Fathaillah, reporting for University of Borneo Tarakan. See you. Thank you for watching.